Assalamualaikum anak-anak hebat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang akar pangkat 3 dan latihan soalnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pangkat 3 dan sudah belajar juga akar pangkat 3, tapi Bu Erin akan ulangi sedikit. Nah, coba ingat-ingat hasil dari pangkat 3, dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 sudah ada di tabel yang ada di depan ini. 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 729, dan 10 pangkat 3 itu 1000. Nah, kalau pangkat 3 ini sudah kalian pahami, kalian sudah bisa, maka kita lanjut ke akar pangkat 3. Nah, kemarin ini Bu Erina sudah jelaskan apa toh itu akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari suatu bilangan adalah bilangan yang jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Contohnya, A pangkat 3 itu sama dengan B, maka akar pangkat 3 dari B sama dengan A. Contoh, kalau kita cari akar pangkat 3 dari 125, artinya kalian ini harus mencari di sini mana akar pangkat 3 yang menghasilkan bilangan pangkat 3 yang menghasilkan 125. Oh, ternyata adalah 5. Betul sekali. Lalu, kalau akar pangkat 3 dari 343 boleh dicari di sini yang menghasilkan 343 itu berapa? Oh, 7 pangkat 3 itu 343. Maka akar pangkat 3 dari 343 itu 7. Nah, bagaimana dengan akar pangkat 3 dari 4096? Nah, anak-anak, untuk mencari akar pangkat 3 dari 4096, kita tidak bisa cari di tabel ini, tapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, kita buat batas 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Oh, batasnya di antara 4 dan 0. Lalu lihat satuan dan lihat yang ada di depan batas ini. Ini untuk menentukan puluhannya. Sekarang kita lihat satuan dulu. Oh, tadi 6. Artinya kalian harus cari di sini yang satuannya itu 6. Ya, satuannya 6 mana ya? Oh, ini. 216 itu 6 pangkat 3. Maka kita tulis, oh, ini 6. Lalu bagaimana dengan yang puluhan? Ini yang di depan batas ini 4. Artinya kalian harus mencari. Oh, 4 itu letaknya di mana? Di antara 1 sampai 8. Kok bisa tahu? Karena 4 itu kan lebih besar dari 1. Tapi 4 itu kurang dari 8, maka terletak di antara ini. Lalu bagaimana? Kita pilih antara 1 pangkat 3 dan 2 pangkat 3. Kita pilih 1 apa 2? Kita pilihnya yang kecil. 1 atau 2? Oh, berarti pilih 1 karena 1 lebih kecil dari 2. Artinya akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16. Kita coba lagi, lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu akar pangkat 3 dari 24.389. Kita buat batas lagi 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Oh, di sini. Satuan dulu, dilihat 9. Maka kita lihat yang satuannya 9. Oh, ini. Maka kita tulis 9. 24. Ini puluhannya, kita cari 24 itu berarti, oh, di sini lebih dari 8 tapi kurang dari 27. Kita pilih 2 apa 3? Pilih yang kecil, berarti pilih 2. Hasilnya 29. Nah, satu lagi.
Akar pangkat 3 dari 74.088. Kita buat batasnya 3 angka dari belakang. Satuannya 8. Mana ya satuannya 8? Oh, ini. 2. Puluhannya dari 74. 74 itu berarti lebih dari 64 kurang dari 125, berarti di antara 4 dan 5. Kita pilih yang kecil yaitu 4. Sehingga akar pangkat 3 dari 74.088 adalah 42. Nah, untuk menentukan akar pangkat 3 sebenarnya mudah anak-anak. Satuannya itu kalian hanya perlu mengingat-ingat nih. Kalau 1 ya satunya 1, 2, oh jadi 8, 3, kok jadi 7, 4 tetap 4, 5 tetap 5, 6, 6, 7 jadi 3, 8 jadi 2, 9 tetap 9, 0 ya 0. Jadi kalau akar pangkat 3 itu yang perlu diingat satuannya 2 itu berpasangan dengan 8, berarti 8 nanti pasangannya 2. 3 berpasangan dengan 7, berarti kalau 7 nanti pasangannya dengan 3. Mudah kan? Sip. Lalu kita akan coba latihan selanjutnya. Latihan selanjutnya tentang apa ya Bu Erina? Tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, bagaimana cara mengerjakan operasi bilangan seperti ini? Anak-anak hanya perlu mendahulukan operasi kurung, pangkat, atau akar pangkat. Kalau setelah itu bagaimana? Ada kali atau bagi? Ya dahulukan, kita lihat kali atau baginya. Terus baru tambah atau kurang. Jika sama-sama kuat, maka mulailah dari yang paling kiri. 6 pangkat 3 itu tadi berapa? 216. 16 pangkat 3. Oh, tadi kita sudah dapat ya. Kalian cari dulu 16 pangkat 3. 16 kali 16 kali 16 4096. Nanti kalian tinggal selesaikan. Hasilnya berapa ya? Itu contoh kalau 6 pangkat 3 tambah 16 pangkat 3. Dahulukan pangkatnya, baru dijumlahkan. Bagaimana dengan yang nomor 2 ini? Ada akar dan ada akar lagi, terus ada pembagian. Ya dahulukan akarnya. Kita tentukan dulu. Oh, 8 tadi pasangannya 2. 1 ya 1, ini 12. Dibagi akar pangkat 3 dari 64 yaitu 4. Nah, kalau sudah selesaikan. Hasilnya berapa? Kalau nomor 3 bagaimana Bu Erina? Ingat, kalau ada kurung ya kurungnya dulu, terus pangkat, terus akar. Oke, kita selesaikan. 7 kurangi 3 yaitu 4. Lalu, oh di sini ada pangkatnya 3, ya berarti 4 pangkat 3. Lalu bagaimana? Kita lihat yang sini akar pangkat 3 729. Oh, kita tentukan yaitu 9. Tapi di sini kok masih pangkat 3? Ya diselesaikan. Pangkat 4 pangkat 3 itu 64. Lalu kita tulis yang depan itu 9. Tinggal diselesaikan. 9 tambah 64. Nanti dapat hasilnya berapa? Bagaimana dengan yang ini? Sama. Kita harus menyelesaikan dulu, mencari nilainya dulu. 6 pangkat 3 itu 216. Dikurangi, terus dikali. Ya kita lihat dulu yang akar-akar ini, selesaikan dulu. Ini batas, kita buat batas. Yang mana dulu? Oke, misalkan akar pangkat 3 1331. Oh, ini 1. Ini juga 1, berarti 11. Ini 4. Oh, berarti ini 4 satuannya. Puluhannya, kita pilih yang kecil yaitu. Ini kan terletak di antara 1 dan 2, berarti kita pilih yang kecil 1. Kita tulis kali, di sini kurang. Kita dahulukan, mana sih kurang atau kali? Kurang sama kali ya kuatan kali. Nah, ini selesaikan dulu. 11 dikali 14. Kalau sudah menentukan hasilnya, silakan ditulis misalkan. Nah, hasilnya
seperti ini. Lalu bagaimana? Kita turunkan yang ada di depannya, jangan dibalik loh ya. Kalau yang di depan tetap di depan, yang di belakang tetap taruh di belakang, jangan sampai tertukar. Kalau sudah seperti ini, tinggal diselesaikan saja. Hasilnya berapa? Mudah kan anak-anak? Kalian coba berlatih ya, kerjakan halaman 78 dari buku paket matematikanya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.